Hai teman-teman. Jadi nama aku tuh Sylvia, terus ini kawan aku Regina. Dan kami itu datang dari satu kota yang sama, yaitu Banda Aceh, Indonesia. Dan datang sama-sama sampai ke Taiwan. Dan kami juga sekolah di universitas yang sama, yaitu University of Thailand. Sekarang kami bakal menjawab Q&A dari kalian tentang Taiwan. Oke, pertanyaan pertama. Kalau kuliah di Taiwan, terus kita nggak ngerti sama sekali yang dibilang sama gurunya, kayak nggak ngerti bahasanya mungkin ya. Jadi gimana cara belajar untuk ujiannya? Sedangkan kita tuh nggak tahu apa tentang bahasanya. Gimana? Pas semester pertama aku tuh belajarnya dari PPT-nya, terus aku kayak copy satu-satu kata, terus aku translate sendiri gitu. Aku ada les kira-kira 2-3 tahun gitu dari SMA. Jadi kayak dulu tuh Mandarin aku goblok kali. Terus semenjak les Mandarin aku sangat improve dengan cepat. Terus kalau saya sendiri, kita kan les bareng ya by the way. iya, Ya, jadi FYI itu les bareng guys. Nah itu les bareng. kayak awal-awal datang pasti kayak itulah. Jadi ada basic lah. Jadi bagi kalian kalau misalnya mau datang ke Taiwan terus takut nggak bisa bahasanya, santai guys. Orang-orang sini baik-baik banget kok. Yang kedua, terus waktu kuliah boleh pakai Google Translate? Tergantung guru. Terus Boleh. kalian harus izin dulu ke gurunya, kayak jauh-jauh hari sebelum ujian gitu. Mungkin maksud dia pas belajar ya? Pas belajar ya boleh Ya pas belajar ya pasti. Saya rata-rata guru tuh kasih main HP, kayak laptop pun boleh. Bawa laptop juga boleh ke kelas. Bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan kerja? Misalnya kita kuliah biasanya sampai jam 6 kan. Kayak malamnya baru pergi kerja, ataupun kan kuliah cuma sampai hari Jumat. Jadi biasanya satu minggunya baru kerja gitu. Terus kalau misalnya kerja di sekolah lebih gampang lagi. Jadi kayak misalnya kelas sampai jam 4, jam 5 bisa pergi kerja di sekolah kayak gitu. Kalau kok? Kalau aku cara bagi saya sama Sama ya. Jadi kayak usahain kalian tuh ada satu waktu di mana kalian tuh bisa istirahat, bisa kerja, bisa belajar gitu. Jangan kecapean lah pokoknya. Jangan kecapean. Kalau waktu ujian kita nggak bisa nulis Mandarin gimana? Pakai Inggris. Tinggal minta ke lawsunya sih. Kayak izin lawsu boleh nggak sih aku. Tapi itu tergantung dari guru-gurunya sih. Karena ada beberapa guru yang nggak kasih. Tapi kebanyakan guru kasih sih. Kalau musim dingin sih dingin apa? Kalau di Thailand, kan kami tinggalnya itu di Thailand. Jadi kayak lebih anget karena di bagian selatan kalau dibandingkan sama Taipei. Terus kalau misalnya siang biasanya kayak 18 derajat nggak sih? Sekarang kita ini sekarang kita lagi musim dingin guys. Nah sekarang lagi derajatnya lagi 15. Coba. Sampai aku udah bawa baju winter yang tebal. Kalau mau ditanya sedingin apa, itu sebenarnya tergantung kota. Kota kami tuh lebih ke selatan, jadi kayak lebih lumayan gak dingin, ya kan? Kalau kota yang kayak di Taipei dan lain-lain tuh dingin sih. Dingin kali. Bahkan ada beberapa kota yang sampai turun salju. Itu lebih ke gunung sih, lebih ke gunung. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya. Libur di Taiwan lama nggak? Menurut aku lama wih. Lama. Kalau dibanding di Indonesia lama. Ya lama kali malah. Sampai nih winter break itu Tapi 1 bulan lebih. Terus summer break itu bisa hampir 3 bulan. jadi di Taiwan tuh Liburannya tuh kayak terbagi atas dua gitu kan. Liburan musim dingin dan liburan musim panas. Ya. Terus liburan musim dingin tuh rata-rata 1 bulan. Sebulan lebih gitu. Aku udah bilang. Oke. Tapi malahan liburan yang kayak liburan hari biasa yang di luar 2 liburan tadi itu kayak singkat kali. Kayak misalnya Kayak cuma sehari 2 hari gitu doang kan. Kayak misalnya tahun baru yang baru. tanggal 1 Januari itu kayak libur cuma berapa hari doang, 2-3 hari kali ya. Kayak tanggal 31 sama tanggal 1. Terus 2. Next. Kerja part time di sana capek atau enggak? Worth it or not? Menurut aku kerja di Taiwan tuh worth it. nah aku tergantung kerja di mana sih. Karena aku pernah kerja di satu hotel. Terus kayak lingkungannya itu sangat toksik. Jadi Gimana menurut aku tau saya coba jelasin. kayak apa ya? Karena kan kebanyakan yang kerja di situ tuh kalau nggak orang Taiwan, orang Indo, kayak orang dari SMK gitu. Itu kan ada yang yang derajat itu lebih tinggi gitu. Jadi kayak dia tuh ngomongin orang Indo dari belakang. Terus dia ngomongin sama orang Taiwan atau sama orang Malaysia gitu. Terus dia ngomongnya gede aja suaranya, padahal di situ banyak orang Indo. Mungkin dia kirain kami tuh nggak ngerti apa yang dia bilang. Terus dia bilang kayak orang Indo tuh pas kita jelasin ke dia, tanya ngerti nggak, dia bilang ngerti. Tapi pas kita suruh dia orangnya malah nggak ngerti apa-apa gitu. Terus kayak terus itu sekali. Terus jadinya aku kayak setiap kali mau pergi kerja ke situ kayak ada stres sendiri gitu. Mungkin tergantung lingkungannya. Tapi sebagian besar di Taiwan, kerja di Taiwan tuh worth it sih. Terus untuk sekarang standar gaji di Taiwan tuh 160 per jam. Tapi
Dengar-dengar tahun depan bakal naik jadi 168 per jam. Kira-kira 80.000 rupiah. Nih, ini lumayan menarik pertanyaannya. Apa itu? Contoh culture shock. Ini yang paling Toilet. dalam di Taiwan. Toilet. Karena nggak ada air toiletnya, jadi nggak bisa cebok. Sampai aku pertama kali tinggal di dormnya kan, itu aku pipis di tempat shower. Jadi kayak kan tempat mandi sama tempat boker itu kan dibedain. Jadi kalau misalnya orang pipis tuh di tempat boker, saya bawa tisu kan. Mohon maaf guys, tadi kan. Wait. Halo? Udah, nggak apa guys. Oke, lanjut. Oh ya, BTW di Taiwan tuh banyak kali kayak gini. Kayak kalau misalnya di Indo kan banyak di SMS apa sih kayak penipuan gitu kan. Kalau di Taiwan emang banyaknya iklan. Terus sampai di telepon gitu. Kayak agak ngeselin sih. Mengganggu. Terus sampai mana ya? Oh, toilet. Kenapa bisa culture shock toilet? Karena beda kali kanan selama di Indo kan kayak kita misalnya kita berak kan pakai tangan cebok terus pakai air sama sabun, tapi ini nggak pakai tisu basah gitu. Bahkan ada orang Taiwan yang cebok habis berak tuh pakai tisu kering doang. Terus ya kan di pinggir toiletnya tuh ada tong sampah tuh kan, jadi sama tisu tuh dibuang ke situ. Terus kayak ada beberapa tisu tuh kayak yang nggak dilipat dengan baik ya, jadi kayak kelihatan berak nya, terus kelihatan darah mens gitu. Terus bahkan orang ini buang pemberat tuh agak menjijikan sih. Kayak kalau misalnya kita kan kayak kita udah Mungkin karena kita tinggal di dom ya guys, jadi di dom tuh ya lebih jorok lah. kayak misalnya orang kalau misalnya kita kan kayak udah ikat pakai koran, terus kayak ikat lagi pakai plastik dibungkus rapat-rapat kan, terus kayak ada yang dicuci juga kan. Tapi kalau ini enggak, kayak bahkan diikat pakai karet aja tuh enggak loh, kayak dia cuman gulung habis itu udah buang, habis itu karena lemnya enggak terlalu erat kan, jadi dia malah gitu buka gitu. Jadi kayak jijik. Oke, selain toilet apa culture shock? Jalan rayanya, karena nggak tahu ya, di Jakarta mungkin kurang lebih sama kayak ini, cuma menurut aku di sini tuh kayak setiap perempatan tuh ada zebra cross kayak lampu merah gitu. Jadi kayak kalau mau nyebrang tunggu gitu. Lebih disiplin ya, lebih disiplin. Biar lalu lintasnya enggak ini. Tapi ini bisa dimatiin enggak dada deringnya. Aduh. Bisa disiplin. Terus kalau misalnya di Indo kan kita jalan tuh di kiri kan. Kalau di Taiwan tuh jalannya di kanan. Jadi kayak kebalik gitu. Kebalik. Bahkan kayak Bisa. Bahkan kayak tempat supirnya juga kebalik itu. Bisa balik. Kebalik gimana? Kebalik ini. Pertanyaannya nih, kita kuliah di Thailand tuh dapat beasiswa nggak? Dapat. Kami tuh dapat guys, tapi jenis beasiswa yang kami dapatkan tuh berbeda. karena aku kan anak murid internasional. Sementara dia tuh murid overseas. Jadi waktu itu aku dapat tuh dari MOU antara sekolah SMA Bukan dia, kita dapatnya dari Iya. MOU. Karena kami lulusan metodis nih guys, metodis Banda Aceh. Terus kayak kami tuh, soal kami tuh ada MOU sama NUTN ini. Jadi kalau misalnya kami ke situ bakal dapat beasiswa, kayak udah pasti masuk dan dapat beasiswa juga gitu. Tapi ada kuotanya sih, waktu itu kuotanya kalau 6 orang, jadi satu beasiswa full, 5 lagi tuh beasiswa yang setengah 50%. Terus karena waktu itu aku jual satu, terus dia jual berapa sih waktu itu kok? 2, 3 gitu gak sih? 34. Gak tau lah. Jadi terus beasiswa aku tuh full itu mencakup dorm juga, dan itu beasiswanya tuh 2 tahun sebenarnya. Tapi kalau misalnya nilai aku bagus, terus rata-rata rapat aku tuh di atas 70 dan nggak ada yang kena tang, pasti nggak ada mapel yang merah, mapel wajib yang merah, itu bisa lanjut lagi ke tahun berikutnya. Jadi kayak tahun ketiga tuh lanjut atau tidaknya lihat nilai rapot Dan di 2 itu tahun tuh. dan nggak semua beasiswa tuh begitu ya guys. Itu beasiswa aku. Tergantung sama jenis-jenis beasiswa yang kalian dapatkan. Beasiswa aku tuh cuma mendapat potongan setengah uang sekolah. Jadi kayak aku cuma dapat biaya potongan uang sekolah setengah. Jadi kayak misalnya sekolah aku tuh 12.000, karena aku dapat beasiswa jadi aku cuma dipotong, jadi kayak 6.000 tuh sekitar 3 jutaan gitu. Kalau lainnya aku tetap bayar full, kayak misalnya contohnya asrama dan ini aku bayar full. Begitu guys. Next question. Oh ya, next question. Kalau misal dapat beasiswa tapi nggak kerja lagi, apa bisa nutupin kebutuhan nggak? Nggak bisa. Tergantung Kecuali beasiswanya. ada dikirim duit sama orang tua. Nggak, tergantung beasiswanya. Kalau beasiswa kami tuh cuma mencakup
dia cuma membiayai uang sekolah kita doang, jadi dia kayak nggak kasih uang biaya tambahan, nggak kasih uang jajan. Ya. Ada beberapa scholarship tuh dapat uang jajan. Ya, jadi ada berapa ribu per bulan gitu. Ya. Kalau yang itu mungkin bisa ya. Kalau yang itu mungkin bisa. Biaya hidup di Thailand tuh jauh lebih murah daripada biaya hidup di bagian kayak Taipei dan lain-lain, guys. Biaya hidup aku kira-kira sebulan tuh 5 sampai 6 ribuan. Itu bisa kok makan, kebutuhan per bulan, dan Bulanan, belanja ya? belanja bulanan. Makan, Bisa kata Anda tidak detail. Belanja bulanan, makan, minuman. Apa minuman? Minuman kayak misalkan mau beli minuman seperti gini gitu loh. Berarti ini aku tidak beli, ini disponsor sama rumah oleh kita. roommate kita tercinta. Udah kan tuh ya. Terus kayak jajan-jajan gitu kayak ya jajan. Engkau makan sehari berapa yang tinggi? Makan sehari kira-kira Berapa sampai berapa kisarannya? 100 sampai 200. Tapi sebenarnya itu tergantung, kalau misalkan hemat bener-bener hemat tuh bisa ya satu bulan 3 sampai 4 ribu sih. Nih kalau misalnya aku satu bulan tuh kalau misalnya nggak banyak keluar jajan ya, itu paling banyak tuh 5.000. Jadi biasanya aku habis 4.000. Kayak nih kan aku di hari itu selalu ada catat kan berapa pengeluaran aku, berapa pemasukan aku. Terus yang bulan ini, bulan Desember nih, aku lihat sekarang udah 3.800 gitu. Tapi bulan ini pengeluaranku lebih banyak sih. Kayak kalau misalnya bulan lalu tuh aku kayaknya sampai 6-7 ribu gitu, karena aku kayak banyak beli barang, terus kayak bayar uang sekolah dan lain-lain juga gitu. Biaya makan aku per hari itu kira-kira 70 sampai 200 ml. 70 aku juga 70 cm. Kita gimana tau ada loker apa maksudnya? Maksudnya kayak kita tahu lawan kerja tuh dari mana? Oh, loker tuh lawan kerja. Oke, loker tempat taruh apa gitu. Nah, kita gimana tahu ada loker gimana? Ini peta yang bagus, guys. Jadi biasa di Taiwan itu kayak misalnya ada restoran-restoran, kalau misalnya dia butuh pekerja, dia butuh tenaga kerja, dia biasa ada kasih pengumuman di Kayak depan brosur, tokonya. brosur gitu. Browser, terus ada tempelan namanya Ceng. Nanti tolong diedit ya Ceng gimana Oke, tulisannya. Gitu sih. Mantap. Terus selain brosur, kayak tahu dari Facebook, terus app, ada aplikasi Ada kayak lowongan namanya kerja. 104 dan lain-lain banyak sih. Ya, markir ya. Oh, nih, ribet nggak urus visa dan lain-lain? Dokumen kayak gitu-gitu pas ke Taiwan. Ribet. Mungkin kayak baru, kayak mahasiswa baru gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah S2 kayak ada pengalaman, udah nggak ribet lagi. Terus dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan waktu daftar sekolah? Ini dibutuhkan tuh study plan atau biografi, terus CV, terus nilai raport dari semester 1 sampai semester, tergantung sih, kalau misalnya overseas sampai semester 4 ya waktu itu. 4. Kalau misalnya internasional semester 5, karena overseas tuh daftarnya kayak akhir tahun, kayak akhir semester ganjil. Kalau misalnya yang internasional itu daftarnya tuh awal semester, awal tahun gitu. Urus visa apa aja yang diperlukan? Oh, urus visa apa aja yang diperlukan? Itu yang kayak tadi, dokumen tadi. Kayak nilai raport. Sama sih, sama ya. Ya, nilai raport. Oh, terus Oh, surat rekomendasi dari dari sekolah. kepala sekolah sama guru. Sertifikat juga sih. Ya, kayak sertifikat lomba, sertifikat ikut apa gitu. Terus kalau misalnya untuk international student itu kalian bakal butuh sertifikat TOCFL. TOCFL tuh semacam TOEFL, tapi bedanya tuh Chinese. Gitu. Semacam HSK. Kalau HSK buat Cina, TOCFL tuh buat Taiwan. Terus tempat TOCFL terdekat dari Banda Aceh itu di Medan. Beda. Enggak, pokoknya di Sumatera Medan kan Medan. Enggak lah, sebenarnya tergantung kalian. Ada di Jakarta juga? Tinggal di dosnya kami. Aku bilangnya dari Tinggal di Banda Aceh. Oh, tadi bilangnya dari Banda Aceh. Ya udah, closing. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Not bad, not bad.